Sepanjang cinta, cinta bersemi saat pandemi. Oh, oh, masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, 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 masker, oh, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Oh masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan karantina dan isolasi yang dilaksanakan selama ini. Sejak awal dilaksanakan karantina khususnya kepada pelaku perjalanan luar negeri, tentu saja karantina ini merupakan kegiatan yang sangat berguna bagi menekan angka penularan COVID-19 khususnya varian Omikron. Kita ketahui bersama sejak kasus Omikron pertama kali ditemukan tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Januari 2022 akibat pelaksanaan karantina yang cukup ketat, kita bisa menekan angka kasus yang cukup signifikan dari semula 136 sampai di bawah 3000. Kemudian karena memang varian Omikron ini sangat cepat penularannya, selanjutnya dilakukan kebijakan-kebijakan kekarantinaan menyesuaikan dengan ancamannya, khususnya varian Omikron. Sehingga waktu karantina juga diatur sedemikian rupa agar menyesuaikan dengan penularannya. Semula ketika Omikron masih ditemukan di negara-negara Afrika dan beberapa negara Eropa, kita laksanakan penutupan terhadap negara-negara tersebut untuk WNA-nya. Karantinanya dilaksanakan selama 14 hari bagi negara-negara tersebut dan 10 hari bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang di luar ke-14 dan ke-13 negara tersebut. Selanjutnya kebijakan dievaluasi lagi menjadi 10 hari bagi negara-negara yang terbukti terjadi transmisi lokal penularan varian Omikron dan 7 hari bagi negara-negara yang di luar negara-negara yang terdapat transmisi lokal varian Omikron. Tetapi perkembangan selanjutnya karena ternyata Omikron ini sudah menyebar di hampir ratusan negara, maka pemerintah mengevaluasi kebijakannya menjadi karantina selama 7 hari. Pukul rata bagi seluruh pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia, baik WNI maupun WNA-nya. Perkembangan terakhir, karena memang Omikron ini sudah bukan hanya dari pelaku perjalanan luar negeri, bahkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa transmisi lokal justru sudah semakin besar jumlahnya daripada yang berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, sehingga karantina per hari ini dirubah menjadi 5 hari. Ini semuanya tentu saja untuk keamanan, kewaspadaan, dan kehati-hatian. Dan kebijakan pemerintah terkait karantina ini sekali lagi bukan bermaksud berniat untuk menambah beban para pelaku perjalanan luar negeri, baik yang kategori PMI, ASN maupun mahasiswa ataupun yang melaksanakan ke luar negeri dalam rangka tugas-tugas pribadi maupun kedinasan, tapi semuanya demi
keamanan dan kehati-hatian. Kemudian pelaksanaan karantina ini sekarang menjadi sorotan banyak pihak. Tentu saja saya selaku Kasatgas COVID-19, penanganan COVID-19 beserta jajaran tentu saja terus memperbaiki agar pelaksanaan kekarantinaan ini semakin lama semakin baik. Saat awal-awal kita ketahui bersama adanya keluhan masyarakat, adanya penumpukan di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian juga pelaksanaan pelayanan kekarantinaan di Wisma Atlet ataupun di rusun-rusun di wisma-wisma yang masih kurang sempurna. Tetapi kemudian dengan kerja keras Satgas dibantu dengan unsur TNI dan Polri di wilayah DKI Jaya, alhamdulillah itu bisa terurai dan semakin lama semakin baik. Selanjutnya ada juga keluhan-keluhan terkait dengan pelaksanaan karantina bagi orang asing di hotel. Kami segera melaksanakan evaluasi, melaksanakan pengumpulan keterangan, kami peroleh jawabannya. Antara lain memang beberapa warga negara asing yang selesai karantina. Data menunjukkan bahwa orang yang dikarantina itu pada saat masuk itu mungkin pada saat entry testnya negatif. Begitu dikarantina hari kelima, exit testnya hari ke-6 ternyata positif. Memang begitu. Itulah gunanya karantina. Karena varian Omikron ini inkubasinya belum pasti, mungkin antara 3 sampai 5 hari. Sehingga banyak dari para pelaku perjalanan luar negeri yang dikarantina ini begitu exit test itu positif. Nah, itulah gunanya karantina. Nah, para WNA ini begitu dinyatakan positif, mereka tidak terima. Mereka minta pembanding. Nah, sementara untuk tes pembanding lab itu ada ketentuannya, yaitu bisa dilaksanakan tes pembanding sesuai surat edaran Satgas itu semula hanya di RSPAD, Rumah Sakit Polri, dan RSCM. Karena tidak bisa mereka menganggap bahwa petugas yang di lapangan, yaitu petugas hotel, mungkin aparat TNI Polri yang berjaga di hotel-hotel itu menganggap itu permainan gitu. Jadi dianggapnya itu positif palsu. Nah, tentu saja ini juga kami perbaiki. Sekarang kami sudah sepakat, sudah menentukan bahwa para pelaku perjalanan luar negeri yang dikarantina ini ketika dinyatakan positif, dia bisa meminta tes pembanding yang bukan dari 3 rumah sakit itu. Jadi ditentukan beberapa rumah sakit dan laboratorium yang menurut Kementerian Kesehatan memang sudah betul-betul kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua juga perubahannya entry test. Semula para pelaku perjalanan internasional itu begitu masuk ke Indonesia, entry test di bandara, apabila negatif dan tidak terima, itu pun sekarang sudah bisa meminta tes pembanding. Ini antara lain untuk menjawab daripada komplain atau keberatan para pelaku perjalanan luar negeri. Kami tegaskan di sini, tentu saja sekian puluh ribu yang sudah melaksanakan karantina, kami sudah berusaha bekerja sebaik-baiknya. Ada hal yang masih bersifat kekurangan dan kelemahan, kami betul-betul itu kami akui dan kami akan berusaha untuk lebih baik lagi ke depan dalam pelaksanaan kekarantinaan ini. Kemudian terkait isolasi, rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian, isolasi dilaksanakan untuk Satgas, titik berat adalah di Wisma Atlet. Saat ini kami gunakan khusus RSDC Wisma Atlet itu untuk isolasi, jadi untuk merawat pasien-pasien positif yang kategori sedang dan ringan atau sedang ringan tapi bergejala. Sementara yang OTG dan tidak bergejala ini kami pindahkan ke isolasi terpusat. Kemudian setelah untuk sementara untuk RSDC ini hanya menerima para pasien yang berasal dari PPLN dan dari umroh. Sementara untuk pasien-pasien transmisi lokal ini kami bekerja sama khusus untuk DKI isolasi di isolasi terpusat. Sementara untuk seluruh Indonesia barusan saja kami sudah berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah Jawa dan Bali khususnya, karena Jawa Bali ini sekarang menyumbang
kasus positif nasional hampir 87%. Ini yang membuat kami prioritas dan mereka sudah menyiapkan isoter. Data kami seluruh Indonesia adalah sekitar 75.000 lebih. Mungkin itu rekan-rekan media sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ada pertanyaan media Pak dari Kiki media Kata Data. Jubir Satgas mengatakan sedang memonitor titik blind spot yang dimanfaatkan oknum untuk melanggar karantina. Di mana saja titik blind spot tersebut? Terima kasih Pak. Jadi memang di bandara selama ini ada Satgas baik dari unsur TNI Polri, ada tempat-tempat yang kami tidak bisa masuk. Contohnya misalnya dari mulai keluar pintu pesawat sampai dengan masuk gedung. Nah, di situ memang itu adalah tempat yang tidak boleh sembarang orang masuk ke situ terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan. Tetapi hasil penyelidikan, hasil pengumpulan keterangan yang dilakukan oleh Mabes Polri itu menyampaikan kesimpulan sementara bahwa disitulah titik-titik yang memungkinkan oknum-oknum bisa bermain, mengambil penumpang mungkin yang sudah punya perjanjian, tidak melalui pintu imigrasi, pintu-pintu petugas, langsung dibawa begitu. Nah, itulah yang sehingga tidak karantina. Nah, ini yang menyebar di masyarakat bahwa ada permainan-permainan karantina. Tentunya dengan kita sudah mengetahui titik-titik ini, ke depan kami akan bekerja sama terus khususnya dengan Mabes Polri, Polda Metro Jaya untuk menutup titik-titik ini sehingga dari mulai mendarat, landing di bandara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak ada pihak apapun, oknum apapun yang bisa melanggar aturan-aturan kekarantinaan yang sudah kita tetapkan dan kita sepakati bersama. Pertanyaan kedua dari tiosuara.com. Jika PPLN yang dikarantina boleh melakukan tes pembanding dan hasilnya berbeda, hasil mana yang akan dipakai untuk keputusan selesai karantina? Terima kasih. Tentu saja kami juga sekarang dengan adanya beberapa permasalahan, kami kan sudah sepakat dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menunjuk hasil-hasil tes pembanding. Apabila nanti peserta karantina ini yang tadinya di salah satu tes itu dinyatakan positif, kemudian ada tes pembanding negatif, ya kami akan melihat, merapatkan dan memang kelihatan bahwa itu memang tidak mengkhawatirkan, ya kami akan selesaikan masalah karantina itu. Jadi kami akan memastikan bahwa tidak ada namanya orang yang sebetulnya negatif terus dipositifkan, itu tidak ada. Kami akan pastikan itu. Baik, demikian pertanyaan dari media Pak. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan media sekalian, mudah-mudahan informasi dari Satgas Penanganan COVID ini bisa bermanfaat dan bisa menambah keyakinan kepada masyarakat Indonesia terkait yang selama ini menjadi pertanyaan dari segenap lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli, sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.